dipublis oleh KPU, dan di dalam data temuan kami tersebut ada sekitar 52 juta data aneh, dan ini kami minta klarifikasi penjelasan dari KPU apakah benar data ini semacam ini, sehingga kami butuhkan sebagai warga negara ingin data yang lebih valid. Apa kabar pemirsa? Saya Bagas Manisang. 1 jam ke depan kita akan bersama di Perempuan Bicara. Kalau tadi sedikit Anda sudah lihat di depan, ini menjadi pertanyaan nih seperti lagu lama tapi kasetnya baru gitu ya. Kenapa? Karena pemilu mungkin hampir akan dipastikan 8 bulan lagi kalau semua lancar begitu ya. 8 bulan lagi akan digelar pesta demokrasi, tapi kok malah justru kita mendapatkan informasi adanya data pemilih sementara sebesar 52 juta itu janggal. Apakah janggal ini artinya fiktif atau seperti apa? Karena ini kan diinformasikan oleh perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil yang sudah mengangkat hal ini begitu ya. Dan angkanya fantastis, 52 juta daftar pemilih sementara janggal. Hati-hati pemilih fiktif. Saya akan bahas ini tentu dengan juru bicara perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil. Saya perkenalkan dulu Pak Dendi Susianto yang bergabung secara virtual. Selamat malam Pak Dendi. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya ya Pak dengan jelas? Baik suara. Baik, dan saya juga perkenalkan yang ada di studio tentu. Ini ada wanita hebat di kiri kanan saya. Pertama ada Ibu Husnul Wariah, Komisioner KPU 2001 sampai 2007. Bu Kusnul, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, dan kemudian di sebelah kiri saya sudah ada Prof. Wiwi, Ibu Siti Zuhro, peneliti utama BRIN. Apa kabar Prof. Wiwi? Alhamdulillah baik. Sangat cerah dengan bajunya hari ini ya? Insya Allah. Baik, lalu kemudian ada Sherly Anavita, influencer muda kita, dosen juga, pengajar juga, anak muda yang penuh talenta. Apa kabar Sherly? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung mendengarkan dulu bagaimana informasi soal 52 juta DPS janggal. Benarkah pemilih fiktif itu nyata? Kita lihat dulu informasinya. 52 juta data tak wajar ditemukan dalam daftar pemilihan sementara atau DPS 2024. Temuan didapat setelah perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil meneliti data DPS yang diterima oleh partai politik. Kejanggalan data antara lain anak di bawah 10 tahun sebagai daftar pemilih. Banyaknya pemilih di atas 100 tahun. Ditemukan juga pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS sama. Data yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan dan alamat lengkap pemilih. Pihak KPU mempertanyakan dari manakah DPS ini diperoleh. KPU juga mengajak untuk memperbaiki bersama DPS yang dianggap tak wajar. Data pemilih acap kali menjadi persoalan jelang pemilu. Asas pemilu jurdil masihkah menjadi pedoman? Jika data pemilih masih dipertanyakan? Baik, langsung saja saya tidak sabar langsung ke Pak Dendi dulu ya. Kita akan melihat ke Pak Dendi nih, bagaimana juru bicara perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil. Ini kita klarifikasi dulu ya Pak, supaya pemirsa dan mungkin rakyat Indonesia juga tahu. Perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil ini, Pak Dendi adalah LSM ya? Betul ya Pak? Oh, bukan. Jadi kami ini adalah beberapa orang warga negara yang berkumpul secara natural aja. Jadi kami bukan organisasi yang sudah punya. Jadi nggak benar ya Pak kalau ada yang bilang ini LSM atau apa, itu kan ada tuh informasinya. Jadi saya klarifikasi dulu, benar ya bukan LSM berarti ya? Bukan kami warga negara aja. Beberapa orang yang peduli ingin cawe-cawe terhadap pemilu ini, kita kumpul aja, gitu aja. Baik, apresiasi Pak untuk perkumpulan warga ini Pak Dendi. Sekali lagi perhatiannya kepada pesta demokrasi kita 8 bulan ke depan. Bagaimana Pak Dendi menemukan 52 juta DPS janggal ini, bisa diinformasikan Pak, silakan. Ya, jadi beberapa 2 hari yang lalu tepatnya kita sudah ke KPU menyampaikan surat
permintaan untuk klarifikasi terhadap data yang kami temukan yang kita anggap sebagai data yang aneh, gitu ya. Kita mendapatkan data itu dari partai, kemudian kita lihat data itu, ya kita lihat ya, bukan kita analisis ya. Jadi ini data yang kami terima ini berupa data Excel, bentuknya CSV, dan kemudian kita lihat data itu, kita buka, kemudian kita menggunakan cara yang sangat sederhana, jadi bukan dengan cara yang sangat canggih gitu, enggak. Jadi kalau di Excel itu kita urutkan aja, itu. Jadi ada kolom-kolom kan yang diberikan oleh KPU itu kan ada beberapa kolom ya, misalnya kolom nama, gitu ya, ada nama, kemudian ada jenis kelamin, usia, alamat, RT, RW, ID kelurahan, dan TPS, gitu. Jadi data itu kemudian kita sort aja, kita urutkan, itu. Misalnya nama, kita urutkan aja namanya dari A sampai Z, gitu. Kita urutkan seret, gitu kan. Nah kemudian ketemu itu, dari situ kelihatan ada nama yang tidak wajar. Misalnya cuma 2 huruf, 3 huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, gitu ya. Nah itu kita anggap tidak wajar. Karena apa? Karena di Indonesia tidak sesuatu yang wajar kalau nama orang itu hanya 1-2 huruf. Sehingga kita, ini nggak wajar nih. Nah, kita anggap data semacam itu nggak wajar. Kita sort aja gitu ya, kita urutkan. Nah dari nama misalnya, itu yang 2 huruf aja itu ada 13.000. Apa yang hanya pakai 2 huruf gitu loh. Nah itu kan janggal itu. Di Indonesia hampir jarang lah, hampir mustahil ada nama yang hanya 2 huruf itu. Kemudian kita urutkan juga lagi. 13.000 tadi Pak Dendi ya? Ya, 13.976 tepatnya. Gitu. Pak, saya klarifikasi lagi ya Pak. Jadi ini Bapak ikut cek manual data yang didapatkan dari salah satu parpol. Ya, betul. Boleh diinformasikan parpolnya atau tidak Pak? Sebenarnya saya tidak ingin perdebatannya pada persoalan siapa sumbernya sih, tapi saya ingin wacananya pada fokus pada data ini benar apa enggak, data ini jangan apa enggak. Kalau saya nanti mengatakan itu, diskusinya jadi melebar dan itu kurang produktif menurut saya. Berarti dicek lagi secara manual karena tidak serta-merta langsung mempercayai informasi yang diterima, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Dan itu sampai 52 jutanya dicek secara manual? Iya betul. Kita hitung, kan gitu. Berapa lama Pak selesai pengecekan itu? Ya itu nggak terlalu lama sih, paling seminggu ya kita selesai itu bisa baca. Lumayan ya, seminggu ya. Seminggu penuh itu dicek selama dengan perkumpulan warga? Iya betul. Nah Pak Dendi, sekarang yang diharapkan apa? Undangan dari KPU atau apa sebenarnya harapannya setelah menemukan ini? Ya, kita berharap bahwa kita diundang oleh KPU, kemudian kita bisa menjelaskan bahwa data-data yang aneh ini yang mana sih, di mana sih, sehingga kita warga negara merasa punya kontribusi positif lah untuk perbaikan pemilu, khususnya untuk perbaikan DPS dan DPT ke depan. Gitu aja kita inginnya. Baik, tapi sampai sekarang belum ada undangan dari KPU ya Pak, atau Bawaslu? Sejauh ini belum, sampai detik ini belum. Baik, ya sayangnya kami juga mencoba untuk mengundang pihak dari KPU dan juga Bawaslu, tapi sampai malam ini belum ada yang bisa menyediakan waktu ya, mungkin cukup sibuk begitu ya Pak ya. Saya akan balik ke Pak Dendi. Dari penjelasan Pak Dendi tadi, saya mau ke Bu Kusnul. Bu Kusnul, 52 juta DPS janggal, 2019 sudah pernah juga, mungkin 2014 juga sudah pernah ada pelajaran seperti ini. Ini sebenarnya biasa atau selalu ada potensi pertanyaan di sini? Terima kasih Mbak Bilkis. Sebetulnya sejarahnya DPT ini kan memang setiap 5 tahun kan ada masalah. Makanya waktu 2004, waktu itu pertama kali negara Republik Indonesia kita membuat yang namanya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk penyandang cacat. Kebetulan waktu itu saya salah satu dari ketua divisinya. Dan kita waktu itu kerjasamanya dengan BPS. Tapi Kemendagri diajak enggak? Tentu diajak. Jadi selalu ada Kemendagri. Tapi yang bekerja di lapangan itu adalah BPS.
Masih ingat dulu ada program yang namanya P4B, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Sayangnya harganya cuma 427 miliar, dari nggak ada menjadi ada. Sayangnya kemudian di pemilu berikutnya kewenangan itu sudah tidak di KPU, kewenangannya ke Kemendagri. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya KPU sebetulnya bisa mengembalikan, karena itu proyek Kementerian Dalam Negeri. Siapa yang pegang proyek, siapa yang mendapatkan proyek, dia yang wajib sebetulnya ikut terlibat dan menjelaskan. Ya, kemudian masih ingat dulu 2009 menjadi DP4 dengan harga pemutakhiran saja itu 3,8 triliun. Kita bikin 427 miliar jadi 3,8 triliun. Wow. Kemudian pemilu berikutnya masih ingat IKTP. Ya. Mendagri lagi, gitu ya, Kemendagri lagi 5,8 triliun. Semakin naik ya, semakin lama Nah, ya Bu. tapi pada saat yang sama KPU waktu itu Ya. juga meminta anggaran ke Bappenas, karena ini orang Bappenas yang bicara ke saya, 1,6 triliun katanya untuk pemutakhiran. Pertanyaannya, KPU itu sistem pemutakhirannya seperti apa? Bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya? Siapa yang ahli di bidang itu? Karena apa? Jangan sampai diberikan kepada LSM yang tadi dikatakan LSM, ini LSM karena saya dengar waktu itu ada walaupun LSM asing misalnya seperti itu. Apalagi LSM asing. Karena data kependudukan, data pemilih ini adalah data-data yang sesungguhnya privacy. Ya. Kalau di Australia, karena di Australia itu pemilunya wajib, maka datanya bisa dibuka. Cuma dibukanya cuma satu halaman di mana Anda ada di situ. Ya. Di luar itu nggak boleh, yang kayak gitu ya. Tapi kan di Depdagri juga proyek, berarti korporasi yang ada. Kita ingat dengan kesehatan, One Health, ya peduli lindungi dan sebagainya. Ini sepertinya rezim tidak paham juga ini bagaimana ini. Nah, apa yang terjadi? Balik lagi kan tadi data. Pertama, pertanyaan saya kemarin kepada KPU kayak gitu. Saya juga sudah bertanya. Katanya dari mana itu datanya? Jangan ditanya dari mana datanya. Pertanyaannya, KPU memberikan data itu kepada siapa saja? Karena memang setelah saya dulu kan kita enggak memberikan data pemilih kepada partai. Tapi kan sesudahnya memang secara undang-undang diberikan kepada partai gelondongan. Sebetulnya itu nggak boleh kayak gitu ya. Karena partai akhirnya dibuka dan nggak tahu siapa saja yang memproses itu. Jadi data itu oleh KPU diberikan kepada siapa. Nah, yang kedua lagi KPU mestinya di dalam konteks ini juga tadi saya bilang sama Mas Dendi ya, untuk teman-teman masyarakat untuk melihat secara lebih detail. Apakah itu agregat 52 juta atau sebetulnya semua variabel dijadikan satu kira-kira berapa? Disisir dulu, bersihnya itu berapa ya di dalam konteks itu. Tapi di dalam konteks membangun sistem itu harus ada perbaikan. Misalnya orang mati gimana? Masuk kemana? Ke siapa? Kayak gitu ya. Nanti 17 tahun setelah diproses masuk ke siapa? Bagaimana? Kayak gitu kalau KPU sudah menentukan DPS dan DPT-nya. Sampai kapan itu titiknya. Nah jadi kalau dilihat dari situ belum lagi yang politik. Apakah TKA yang itu warga, karena kan sekarang ini pakai KTPL. Padahal KTP bukan didesain untuk jadi kartu pemilih. Zamannya kita dulu ada kartu pemilih. Kalau KTPL kan ada NIK. Nah ini tadi yang dipertanyakan kan yang nggak ada NIK-nya aja berapa? Yang RT-nya 0 berapa? Kayak gitu ya. Yang di luar negeri berapa dan sebagainya seperti itu. Jadi ada teknis, ada juga yang namanya politis. Karena apa? Karena data pemilih ini adalah sumber manipulasi hasil pemilu. Wow, cukup serius ya, karena memang tadi anggaran yang cukup tinggi setiap untuk menyempurnakan pemutakhiran data, tapi tidak berarti kalau memang nanti eksekusinya untuk menyamakan pembaruan dan lain-lain ini tidak align atau tidak tersinkronisasi dengan baik begitu ya. Kita akan sambung lagi, saya mau dengar bagaimana dari Prof Wiwi dan juga Shirley sesaat lagi di Perempuan Bicara.